Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu fenomena yang tidak kalah menarik untuk kita bincangkan adalah perjudian online. Bahkan ini menjadi trending topik karena banyak kemudian ada kasus-kasus yang kemudian perceraian, ada kasus-kasus sampai pembunuhan antara istri ke suami gara-gara terjerat yang namanya judi online. Kalau kita bicara judi, kalau dalam bahasa Al-Quran judi itu namanya maisir. Di beberapa literatur menggunakan bahasa qimar. Maisir itu kata ulama bisa kita cek dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, dikatakan maisir itu berasal dari dua kata. Yang pertama al-yusru, artinya mudah. Kenapa judi dikatakan maisir? Karena kata ulama kita dengan mudah bisa dapat uang tanpa susah payah. Yang kedua berasal dari kata al-yasar, kaya. Kenapa maisir dikatakan maisir? Karena yang kedua orang bisa cepat kaya gara-gara judi. Inilah mungkin alasan kenapa masyarakat kita senang dengan yang namanya judi. Karena dengan judi merasa mudah dapat kekayaan dan merasa mudah untuk menjadi orang kaya mendadak. Karena watak orang kita adalah ingin hidup foya-foya, mati masuk surga. Padahal kita lupa bahwasanya mie instan saja tidak instan, dikonsumsinya harus pakai proses. Maka sama dengan itu adalah orang yang ingin sukses tidak bisa dengan instan. Para jamaah yang saya hormati, bicara tentang judi, ulama sepakat yang namanya judi ini adalah diharamkan. Sebagaimana dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, khamr, judi dan lain sebagainya itu termasuk perkara yang najis, itu adalah perbuatan setan, maka jauhilah. Berdasarkan ini ulama mengatakan judi itu sepakat ulama mengatakan haram. Dan ini menjadikan kita, permainan judi ini menjadi permainan yang sangat favorit dan mendarah daging. Permainan kita mulai kecil itu sudah bermain judi. Kita ingat ada permainan kelereng. Kelereng itu secara tidak langsung ngajari kita judi. Kita punya kelereng 10, teman kita punya kelereng 10, kumpul, kita main. Nanti yang menang akan mendapatkan semuanya. Ini secara tidak langsung adalah judi. Kita dulu pernah ada mainan yang namanya, kalau kita pernah tahu, ada namanya telur cicak. Telur cicak itu adalah ada telur-telur yang kemudian permen-permen seperti cicak. Telur cicak itu kemudian kita beli, di baliknya ada angka. Kemudian di atasnya itu ada hadiah-hadiah. Kita beli itu bukan karena pingin telur cicaknya, kita pingin nomornya supaya kita dapat hadiahnya. Itu adalah judi. Apalagi sekarang zaman now sudah banyak ada namanya permainan penjepit. Kita bayar 10.000. 10.000 ini kita pertaruhkan apakah nanti dapat hadiah atau enggak. Kita bayar 10.000 untuk sesuatu yang tidak pasti. Kalau kita kemudian penjepitnya kena hadiah, kita bisa dapat untung banyak. Karena hadiah yang kita peroleh dengan bayar 10.000 dapat 100, senilai 100 atau bahkan 500. Pemilik yang menjadi rugi. Tapi kalau kita membayar 10.000 sudah 10 kali kita main tapi tidak dapat, maka kita yang rugi. Inilah yang judi. Apalagi sekarang yang lagi marak adalah adanya yang namanya perjudian online. Ada slot, ada macam-macam, bahkan banyak sekali iklan-iklan itu yang secara bebas berseliweran di beranda-beranda media sosial kita. Maka inilah yang harus kita hati-hati, keluarga kita jangan sampai kemudian terjerumus ke dalam yang namanya perjudian ini. Para jamaah yang saya hormati, Al-Quran memperingatkan kita dalam surah Al-Ma'idah 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Wahai orang-orang, ingatlah setan itu ingin kalian itu terjadi permusuhan dengan cara dua, ada khamr, ada maisir. Maka kalau kita lihat kriminalitas itu kebanyakan sumbernya dua, khamr dan maisir. Betapa banyak kita lihat perceraian juga gara-gara perjudian. Betapa banyak orang yang kemudian menjadi geng-geng gara-gara perjudian. Maka dua dosa ini yang kemudian akan saling terkait.
Orang yang main judi kalau kalah pelampiasannya ke khamr. Ini sesuatu yang kemudian harus kita hindari. Makanya ayo jangan biarkan anak-anak kita yang bermain media sosial kemudian mereka terjerumus kepada perjudian. Orang yang akan masuk perjudian kalau dia kalah akan ketagihan, akan mencari uang meskipun harus hutang, meskipun harus berbunga, bahkan meskipun harus melakukan kriminalitas. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang kemudian melakukan kriminalitas di balik itu semua karena dia tertagih dengan yang namanya perjudian online. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita diselamatkan dari yang namanya perjudian baik offline maupun online. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.